Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah adalah masa yang penuh rahmat. Masa yang mengundang kita untuk merefleksikan kembali hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Masa di mana kita memiliki kesempatan menjalani dengan lebih tekun hidup doa, puasa, dan berbuat kasih bagi sesama. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini menekankan tentang murka dan kerahiman Allah. Murka Allah yang menyala-nyala itu dinyatakan lewat pembuangan umat Israel karena tidak melaksanakan firman Allah, bahkan mengejek dan mengolok-olok para utusan Allah, yakni para nabi. Namun murka Allah ini harus dimengerti sebagai didikan Allah atas umatnya. Didikan yang mengundang mereka untuk menyadari kesalahan dan memperbaharui hidup. Murka Allah yang adalah didikan itu berjalan bersama kasih-Nya yang teramat besar kepada umat Israel. Allah menyatakan kerahiman dan belas kasihan-Nya lewat pembebasan, yaitu melalui Kores, Raja Persia. Maksud dan tujuan Allah jelas, yakni agar genaplah firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia mengenai Israel yang dipulihkan kembali melalui simbol pembangunan rumah bagi Allah di Yerusalem. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan kedua memberikan kita didikan bahwa kematian menimpa manusia sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia. Namun, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kasih karunia Allah yang begitu besar akan mengalir dengan cuma-cuma untuk menyelamatkan dan membebaskan kita setelah kematian itu. Kesalahan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya adalah dosa, kelalaian, kemalasan, dan kedegilan yang kerap kali kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Namun Allah yang kaya akan rahmat pengampunan itu tidak pernah membiarkan umat-Nya bergulat dengan kematian yang membawa kepada kebinasaan. Berkat dorongan rahmat pengampunan itu, Allah yang Maha Pengasih akan menghidupkan dan membangkitkan kita bersama dengan Yesus Kristus Putranya. Dengan demikian, keselamatan yang membawa kepada kebangkitan dan kehidupan yang kita terima bukanlah semata-mata hasil dari usaha dan kerja keras kita, melainkan atas pemberian Allah yang kaya akan rahmat belas kasih. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita jangan pernah sombong, apalagi memegahkan diri atas rahmat yang telah kita terima secara cuma-cuma itu. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah buatan Allah dan diciptakan pula dalam diri Kristus Yesus Putranya. Tujuan hidup kita dalam Yesus agar kita tetap dalam keadaan hidup, baik jasmani maupun rohani, dan dalam melakukan perbuatan baik dalam keseharian kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berbicara mengenai pembebasan dan keselamatan dunia melalui Yesus Kristus yang rela menderita dan ditinggikan di kayu salib. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus mengatakan nas yang berbunyi, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Kata-kata ini menegaskan bahwa jalan salib adalah jalan pilihan Allah yang membawa kita kepada pembebasan. Bersama dengan Nikodemus dalam kisah Injil hari ini, kita diundang juga untuk membangun kesadaran baru
dalam memahami kehendak dan rencana Allah untuk hidup kita. Selanjutnya kita diundang melalui dialog Yesus dengan Nikodemus ini untuk memperkuat kepercayaan kita akan Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Kepercayaan kita tentu saja tidak hanya sekedar kata-kata, janji-janji, dan perasaan atau pikiran belaka, namun lebih kepada cara hidup orang Kristiani. Tanpa adanya kepercayaan yang diungkapkan dengan tindakan nyata, kita tidak akan pernah mengalami serta merasakan pembebasan dan keselamatan yang membawa kita kepada kehidupan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kepercayaan akan karya keselamatan dan pembebasan seperti yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus merupakan bentuk partisipasi kita akan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Nikodemus telah turut ambil bagian dalam peristiwa sengsara wafat Yesus dengan setia mendengarkan ajarannya. Kita pun diundang untuk mendengarkan Yesus dan melaksanakan ajaran kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tidak pernah sendirian berjuang di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kristus yang adalah Sang Terang selalu ada bersama kita dan menjadi tanda nyata betapa besarnya kemurahan kasih Allah kepada kita. Kristus adalah cahaya yang menerangi kegelapan hidup kita. Cahayanya pula lah yang menuntun kita kepada kebenaran. Bila kita tetap bersama Yesus, kita yakin kegelapan itu tidak pernah akan menguasai kita lagi. Kita dibebaskan dari kegelapan dan hidup dalam terang kasih Kristus. Hari ini kita diajak untuk membangun kesadaran baru dalam hidup beriman kita. Kita diajak untuk mengubah cara hidup yang tidak benar dan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sesama. Sambil berjuang untuk membaharui hidup, kita harus percaya bahwa kasih Allah melimpah atas kita. Seperti yang telah kita renungkan dari bacaan pertama hari ini, bahwa Allah murka karena Ia ingin mendidik kita dalam kasih-Nya agar kita menjadi manusia baru yang lebih sadar akan kehidupan. Kasih Allah itu membebaskan kita dari kematian kekal akibat dosa-dosa kita. Dalam kasih-Nya Allah mengubah kematian kita menjadi kehidupan yang bersinar. Agar kasih Allah itu berdaya guna bagi kehidupan kita, marilah kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita harus sadar bahwa kesedihan, kegembiraan, keberhasilan, dan kegagalan yang pernah kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari sesungguhnya adalah rahmat yang kita terima secara cuma-cuma dari Allah. Semoga kesadaran, kepekaan, kesediaan kita dalam menanggapi kasih Allah lewat penderitaan Yesus yang ditinggikan di kayu salib menggerakkan kita untuk menjadi seorang Kristen yang mampu merenungkan kebaikan-kebaikan yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Allah dan mampu mewujud nyatakan kasih Allah itu dalam tindakan kita kepada sesama. Semoga bacaan-bacaan suci hari ini yang telah kita dengar membuka pikiran, perasaan hati kita dalam berpartisipasi dalam sengsara Yesus Kristus. Semoga sengsara Yesus Kristus selalu berada di hati kita. Amin.